Pak Bupati Landak ya. Kalau Penajam Pasir Utara. Bu, Penajam Pasir Utara? Hah? Oh. Muna Barat mana? Flores? Tangerang? Tangerang? Ada? Tangerang? Aceh Jaya hadir. Tanah Toraja? Sih. Dinas Pendidikan ya, Pak ya. Kadisdik Tapanuli Tengah. Tapteng. Tapteng ada? Tapanuli Tengah. Kota Banda Aceh, Pak Bupati, Pak Wali Kota hadir. Tasikmalaya Wali Kota hadir. Kadisdik Ambon. Kadisdik Jogja. Kadisdik Denpasar. Salatiga. Hah? Ya, Kadisdik ya. Mataram? Hah? Tidak hadir ya. Penajam Pasir Utara? Makasih Pak. Bupati. Flores? Belum. Ini sama ngabsen, waktu kita ngabsen sekolah nih. dulu, dulu kalau saya di SMA tuh, guru saya Simatupang. Jar, kok absen lu kawan-kawan kau tuh? Guru biologi, Simatupang. Udahlah kita yang absen. Kota Tangerang? Tapanuli Tengah? Baik. Sepertinya sudah lebih 10 ya ini. Landak, Penajam Pasir Utara, Muna Barat. Tangerang tadi ada ya? Kabupaten Tangerang? Mana? Oh ya, Kabupaten Tangerang ada. Aceh Jaya ada, Tanah Toraja ada. Tapteng ya yang tidak ada. Dengan Mataram yang tidak ada. Jadi kita datang 12 ya daerahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati guru besar kita Pak Profesor Yohanes Surya. Beliau ini luar biasa ini. Saya dulu waktu masih di daerah ini, beliau pertama sekali membuat buku yang setelah dibaca, ternyata fisika itu tidak menyeramkan. Karena fisika Bapak buat dalam bentuk komik waktu itu ya. Luar biasa. Karena waktu zaman kita sekolah dulu yang paling ditakuti kan filsafat ya. Ilmu sosial yang paling ditakuti filsafat. Saya saja yang sekarang jadi sekjen waktu itu takut mengambil filsafat. Padahal anak bungsu saya kan mengambil filsafat sekarang. Nah, kemudian ya itu tadi, ilmu-ilmu eksakta tadi, terutama fisika. Nah, ternyata kisah Prof. Yohanes Surya ini, yang ada di sebelah kiri saya ini, beliau hampir tak pulang dari Jepang itu kabarnya. Ditawarin kerja di sana, tapi akhirnya beliau pulang. Dan alhamdulillah kalau beliau nggak pulang, ini kita tak punya aset. Tapi beliau pulang bersama-sama kita di Indonesia, dengan segala macam, katakanlah, ya mungkin yang gaji tak terlalu tinggi pada awal-awal dulu, ya Pak, dibandingkan kalau ditawarin di Jepang di mana. Akhirnya banyak hal yang beliau sumbangkan ke kita saat ini. Terima kasih Prof. Yohanes Surya yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Bu Nunuk Suryan, hah?
Ya Pak, Assalamualaikum. Saya Ibu, rupanya Ibu ada di situ. Saya cari-cari tadi. ya, saya dari Sumba. Terima kasih. Iya, Beliau ini Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Terima kasih dengan segala macam beban penyelesaian persoalan guru, terutama guru honor. iya betul. Ya, guru honor yang diangkat di daerah-daerah di pulau-pulau terpencil, yang pada saat pengangkatannya tak diketahui Pak Bupati, hanya digaji 250.000 per bulan. Betul. Pak Bupati tahu langsung jadi PG honor daerah. Ya, honor daerah lumayan lah. Ada yang 700, ada yang hampir 3 juta. Kalau di Landak berapa, Pak? 2,5, ya. Tapi masih ada yang honor daerahnya 700. Ya itu kemampuan APBD lah kira-kira. Tapi kalau Bupati tak tahu, daerah terpencil, gurunya diangkat oleh kepala sekolah atas inisiatifnya, sisa-sisa dana BOS, itu yang ada cuma 200.000. Ada. Nah, itulah yang ada di pikiran Ibu Dirjen kita ini. Jadi semoga ini menjadi ladang amal Ibu lah. Dan kita doakan sehat, amin. Kemudian rekan-rekan yang hadir di sini, Ibu Janaria, staf ahli menteri, yang juga merangkap Direktur SUPD 4 di Dirjen Bangda, Pak calon profesor kita juga ini, Prof. Pak Nurdin, sekarang apa sekarang? Wakil Rektor 3, dulu waktu saya Rektor, beliau ini Direktur kampus kami di Bukit Tinggi. Kemudian Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah, ya, Kepala Biro Kepegawaian, dan rekan-rekan semuanya yang tadi sudah saya sebutkan, Pak Bupati Landa, Pak Bupati Penajam Pasir Utara, kemudian Pak Wali Kota Banda Aceh, Pak Wali Kota Tasikmalaya, ya, kemudian Kepala Dinas Pendidikan ya, yang lainnya. Kalau Adinda mana? Oh, Sekdadi. Oh ya, Sekda Aceh Jaya. Berarti Nurdin dong situ ya? Ya, Nurdin. Bilang Nurdin kantornya di sini lah nih. Nurdin mau kita panggil balik itu, kita pusing ngurus PD di sini. Udah kita tes kemarin ranking 1 pula dia. Kita tes untuk ahli IT untuk SPD itu. Saya bilang, Din, kalau engkau ranking 1, engkau bapak pindah ya, tetap jadi bupati. Ranking 1 pula dia. Berarti harus pulang dia untuk memimpin SPD di sini. Terima kasih Pak Sekda, dan kemudian Pak Sekda 1 ya, yang lain Kepala Dinas Pendidikan ya. Kepala Dinas Pendidikan semuanya. Terima kasih. Saya kalau rapat-rapat dengan daerah ini saya teringat dulu Pak, saya di daerah tuh Kepala Dispenda, Kepala Bapeda Kabupaten. Baru pindah ke provinsi jadi Kepala Badan Kepegawaian. Jadi saya udah lama di daerah. Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Bapeda. 2013 barulah saya ikut gabung orang-orang Jakarta nih. Jadi orang Jakarta. Pindah dari Kepulauan Riau, terakhir Sekda Provinsi. Nah, jadi rekan-rekan seluruhnya, hari ini sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat rakor kepala daerah dan Forkompimda, Bapak pasti hadir waktu itu, Pak Presiden itu ingin di rakor tersebut ada hal-hal yang sifatnya aplikatif yang bisa langsung dipraktekkan. Gitu. Kan saya waktu itu menyusun pembicara-pembicara. Itu sampai dengan malam Pak Presiden kasih tahu sama sekretarisnya, kasih tahu sama Mendagri, saya mau minta Bupati Sumedang bicara, gitu Presiden bilang. Karena Bupati Sumedang ini saya sudah sampai ke sana, aplikasi yang dibangunnya itu bisa ditiru oleh kabupaten lain karena beberapa kelebihan-kelebihannya. Itu segera kita masukkan Bupati Sumedang. Terus telepon lagi, saya meminta Profesor Yohanes Surya bercerita bagaimana ngajar fisika dan mempraktekkannya. Itu permintaan Presiden. Karena ternyata apa yang dibuat oleh Pak Yohanes Surya, Pak Profesor kita ini, metodologi dan metode cara belajar, itu jalan pintas dengan sangat cepat dibanding dengan cara-cara belajar yang dulu kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Kalau seluruh mata pelajaran menemukan cara belajar seperti ini, wah, luar biasa Pak. Maka kalau dulu Pak Habibie itu tamat SD umur berapa, tamat SMP umur berapa, itu orang umum pun bisa seperti itu nanti.
Pak Habibie dengan kecerdasannya, metode yang dipakai, dia mampu melampaui kawan-kawannya, sehingga SD-nya cuma berapa tahun, SMP-nya tak perlu 3 tahun. Kelas akselerasi kan membuktikan bahwa orang bisa 2 tahun di SMP. Seperti itu. Bayangkan jika ditopang dengan metode yang dibuat oleh beliau ini, yang bisa cepat mempelajari fisika, kita nggak perlu 6 tahun belajar fisika. Dengan cepat bisa memahaminya. Berarti kita besok saya pikir kalau metodologi ini banyak ditemukan di mata pelajaran yang lain, bisa-bisa besok umur 20 orang udah sarjana. Sekarang kan umur 23 kan? 22. Bayangkan sebelum Profesor Andi Hakim Nasution menemukan metode baru belajar, dulu mana ada orang sarjana umur 23? ITB itu kalau tak 30 nggak sarjana. Kalau yang 28 jadi sarjana, sudah ditimang-timang, tuh hebat kamu 28. Padahal begitu Andi Hakim Nasution mengeluarkan disertasinya, kita telah menimbulkan ketidakproduktifan luar biasa Republik ini. Karena seharusnya seseorang itu sudah harus sarjana di umur 24, kita lambat-lambatkan sekolahnya sampai umur 28, 4 tahun kita kehilangan produktivitas untuk seluruh sarjana di Republik ini. Begitu Pak Andi Hakim Nasution mengeluarkan disertasinya, tesisnya. Dia memulai dari apa yang disebut bahwa sesungguhnya masa proses kematangan itu selesai di usia SMA, masa maturation. Nah, dari basis ilmu itu dia bergerak. Jadi sesungguhnya masa pematangan seorang anak manusia itu selesai di usia SMA. Maka sesungguhnya pada saat dia mulai kuliah, dia mulai masuk ke masa dewasa. Kalau dia sudah dewasa, dia bisa mengambil keputusan. Kenapa sarjana sampai 28 tahun ngabisin waktu saja, belum lagi uang untuk sekolah, jual kebun lagi bapaknya, utang-utang, jual sapi, mau jadikan sarjana di umur 30 tahun. Tak selesai-selesai jadi mahasiswa abadi. Nah, ternyata dengan metode Profesor Andi Hakim Nasution, dengan sistem yang pinter, silakan menambah mata kuliahnya, maka sarjana hari ini 3 tahun orang bisa sarjana. Rata-rata 4 tahun, tapi yang 3 tahun 2 bulan banyak yang sudah sarjana. Bayangkan 8 bulan dia menghemat. Dan bayangkan dia menghemat 5 tahun setengah dibandingkan dengan masa dulu orang jadi sarjana umur 28 lebih. Dengan Andi Hakim Nasution menemukan metode itu, luar biasa jasanya bagi bangsa dan negara, menghemat biaya kuliah orang-orang di kampung, kemudian di usia 23-24 sudah bisa bekerja, sudah bisa menghasilkan sesuatu, memproduksi barang dan jasa, melipat gandakan produk domestik regional bruto di daerah. Padahal kalau masih mahasiswa itu habisin duit aja dulu dia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita menemukan pula sejumlah orang, satu di antaranya adalah Profesor Yohanes Surya, yang membuat metode belajar dengan lebih mudah dan singkat, dan membuat anak-anak riang gembira mempelajari ilmu eksakta. Yang selama ini ilmu eksakta kadang-kadang membuat orang pusing. Bukan hanya anak yang pusing, tiba rumah mak bapaknya juga pusing. Ditunjukkannya matematika tuh, ya dulu katanya ayah juara. Alamak, dah lain pula cara jawabnya. Nggak dapat juga kita ngolah matematika sekarang nih. Entah apa-apa pula ilmunya, susah betul kan? Semakin sulit pula. Nah, hari ini alhamdulillah Profesor Yohanes Surya menemukan metode cara belajar numerasi yang lebih sederhana, lebih membuat anak-anak merasa memiliki dan mencintai ilmu itu sebagai bagian dari dirinya sendiri, tidak menyeramkan, bisa meresap dalam dirinya, dan bisa dengan cepat dan mudah. Nah, oleh karena itulah Bapak Presiden meminta Pak Yohanes Surya bicara di depan rakor gubernur dan bupati waktu itu. Nah, setelah itu udah kita rancanglah jadwalnya. Pak Yohanes Surya masuk di sesi ini. Bupati Sumedang masuk di sesi ini. Presiden telepon lagi di pagi hari. Saya mau dengar. Gitu dia bilang. Mau dengar lagi yang disampaikan Bupati Sumedang dan Pak Yohanes Surya. Masukkan di pembukaan. Rencana seperti itu, Pak. Jadi rencananya Pak Presiden itu sebelum dia pidato, disuruh dulu Pak Yohanes Surya jelasin ke kita semua, dan disuruhnya Pak Bupati Sumedang jelaskan kita semua. Sampai Bupati Sumedang bilang, janganlah Pak Sekjen, masa saya bicara Pak Presiden masih di situ, takut saya katanya, takut salah katanya. Saya begitu, saya bilang Bapak doa aja, ini Presiden yang minta. Nah, pagi berubah Pak. Ya sudah, kalau gitu tetap masuk di sesi, saya pembukaan dulu. Setelah Pak Mensesnek berdiskusi, maka kita rubah lagi pagi itu. Maka pagi itu acara kita seperti biasa, Presiden membuka, udah itu barulah masuk sesi. Tapi di luar dugaan Pak, kan di ruang Pak Presiden itu minum kopi, snack, kan kami siapkan layar besar Pak. Kami siapkan layar besar.
Jadi di ruang makan menteri juga kami siapkan layar besar, di ruang wakil presiden kami siapkan layar besar, di ruang presiden kami siapkan layar besar, TV seperti ini. Jadi dia ngontrol dari mulai awal itu. Jadi sesi pertama dia lihat dari TV. Sesi kedua dia lihat dari TV. Sesi ketiga baru dia masuk kan. Baru dia masuk sesi Pak Bupati. Masuk presiden duduk dalam. Nah begitulah Bapak Presiden itu menginginkan hal-hal yang baru untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Pak Presiden yakin betul bahwa di pundak kita ini terdapat sejumlah tugas tambahan yang maha penting. Dengan prinsip bahwa kita dilahirkan bukan untuk membuat sesuatu menjadi tidak berubah. Kita dilahirkan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kalau untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, harus mengadakan perubahan, lakukanlah perubahan. Seperti itu. Nah, karena itu dia minta Bupati Sumedang bicara. Kalau untuk membuat sesuatu data dengan lebih baik dengan sistem aplikasi, berubah kegiatan, ubahlah kegiatannya. Lahirkanlah aplikasi itu. Begitu pula dengan cara belajar ini. Kalau memang dengan membuat belajar model Pak Yohanes ini menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih mudah siswa menangkap, dan untuk itu harus ada perubahan, ya rubah. Gitu kira-kira. Apalagi ini lebih menuju ke efisiensi. Orang yang harusnya mempelajari satu buku fisika mungkin 4 semester, ini belum tahu sepanjang itu, mungkin lebih singkat. Nah, ini yang dimaksud Pak Presiden. Nah, terus kita ini kan dah biasa di Indonesia. Kita, kalau kita program baru ini kita terapkan secara masif, selalunya sejumlah orang kadang-kadang masih selalu a priori. Betul Kak nih? Betul tak ini? Saya teringat dulu Pak, pada saat zaman Pak Harto, menemukan bibit unggul padi. Saya ingat betul, salah satu camat di Rimba Melintang, di Kecamatan Rimbo, itu di Kabupaten Kampar, bupatinya Rahimi namanya, jadi dia membagikan bibit itu langsung ke masyarakat. Masyarakat tak menerima. Karena masyarakat bilang, saya sudah bertahun-tahun nanam bibit yang nenek moyang saya tanam ini. Apa jaminan bibit Pak Camat ini? Apa jaminan bibit Pak Camat ini bisa lebih bagus dari bibit nenek moyang saya? Nggak ada jaminan. Tapi karena waktu itu semua orang secara masif ingin menanam bibit unggul padi tadi, Pak Camat memaksanya, dibakarnya rumah Pak Camat itu, Pak. Mengamuk mereka satu kampung itu, sampai membakar rumah Pak Camat. Sampai ijazah Pak Camat itu terbakar. Ijazah IIP-nya itu terbakar. Pak Rahimi itu, lari Pak Camatnya. Diturunkanlah ilmu sosiologi masyarakat dari UNRI, meneliti kenapa masyarakat jadi marah. Setelah ditanya, barulah tahu bahwa masyarakat miskin bukan berpikir keuntungan. Masyarakat berpikir adalah memikirkan keselamatan hidup setiap hari. Bibit yang ditanam nenek moyangnya selama ini sudah mampu membuatnya hidup tiap hari cukup makan. Sementara Pak Camat mengatakan, ini akan lebih untung, produksi sekian ton. Dia belum tahu, percaya, nggak ada contoh. Sedangkan bibit nenek moyangnya sudah bisa menjamin hidupnya makan tiap hari. Kan bagi masyarakat miskin adalah safety, keselamatan hidup. Bagi kita, keuntungan berlipat, beda persepsi. Maka anak masyarakat tak mau terima, padahal itu baik. Nah, makanya saran dari guru besar UNRI waktu itu, ilmu sosiologi masyarakat segala macam, ditunda pemberian bibit ini, dipraktekkanlah di satu tempat. Maka dicarilah Pak Haji yang tanahnya banyak, dijadikan percontohan, ditanam, 3 bulan panen, semua datang, Pak Camat, mana bibit untuk kami Pak Camat? Maka bibit itu pun disebarkanlah di bulan keempat, tanpa ada perlawanan apa-apa. Nah, seperti inilah kira-kira betul yang kita buat. Kalau kita jelaskan ini nanti, kan macam-macam ini. Pak Sekjen itu cakap aja, dia bukan sarjana fisika. Pak Sekjen itu kan cara pemerintahan itu, bukan dia tahu juga fisika, lah aku pula kena marah. Karena itu, kita menilai kabupaten-kabupaten yang menurut kita punya semangat untuk menjadikan ini bagian terbaik di tempat kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu kami pilih untuk kita diskusi dengan beliau nanti. Nanti kira-kira siapa yang mau memulainya, kita mulai. Begitu ya Pak Proy. Jadi saya membukanya diskusi kita ini dan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Profesor Yohanes Suryan. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Sekjen, Bapak-Bapak Bupati, dan kemudian dari perwakilan dari kabupaten-kabupaten kota,
dan kemudian para pimpinan di di Kemdagri. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa sharing di sini untuk oh ya udah ya terima kasih. Nah jadi saya akan sharing tentang bagaimana matematika ini mewujudkan penguasaan iptek gitu ya. Coba kita lihat berikutnya. Di sini kita menggunakan namanya metode gasing, gampang, asik, menyenangkan. Nah, kita coba lihat apa itu ya. Ini pelatihan sebelumnya, ini pelatihan ini dilakukan di Bitung. Waktu itu pesertanya 1.200 orang gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini saat ini gasing sudah di 28 kabupaten. Kabupaten kota dari Aceh. Nah, ini yang paling respon ini luar biasa Pak Bakri, ini dari Banda Aceh. Terima kasih Pak. Ya luar biasa, udah pelatihan waktu itu juga. Nah, kemudian ada di daerah Kampar, Rokan Hilir, ada sekitar 28 kabupaten kota. Nah, berikutnya kita lihat, ini di Kabupaten Humbang Hasudutan sekarang sudah pengimbasan. Jadi 40.000 siswa sekarang sudah pandai berhitung di sana. Nilainya itu sudah di atas 70-80 rata-rata. Jadi kalau dilatih dengan ditanya kali bagi tambah kurang, mereka nilainya sudah tinggi sekali. Itu seluruh anak di kabupaten. Ini proses waktu pelatihan di Kabupaten Humbang Hasudutan di Sumatera Utara. Nah berikutnya ini adalah di Makassar yang satu. Ini ya kita lihat gimana proses belajarnya. Bapak Ibu bisa lihat betapa gembiranya mereka belajar. Jadi tidak ada tekanan, mereka sangat bahagia. Nah, kemudian kita lihat di sini berikutnya di Kupang yang baru selesai. Kemarin sempat dikunjungi oleh World Bank.
Bapak Ibu bisa lihat waktu itu World Bank datang ke sekolah-sekolah di sana dan mereka lihat perubahannya luar biasa sekali. Jadi sebelum mereka pelatihan gasing, ketika ditanya mereka takut sekali sama matematik. Jadi ditanya bahkan anak SMP ditanya 19 kali 3 nggak bisa gitu. Jadi itu satu kelas itu nggak bisa. Jadi sangat menyedihkan sekali di Kupang. Tapi sekarang begitu dilatih ini 2 minggu pelatihannya, dia percaya dirinya tinggi dan dia kali bagi tambah kurang udah cepat sekali gitu. Jadi sampai World Bank bilang kita bikin pilot project di Kupang. Nah terus sempat juga dari World Bank-nya itu bilang bisa nggak diterapkan di negara lain. Tapi Pak Menko Marves waktu itu bilang jangan dulu Indonesia dulu kan biar ini. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Ini goalnya. Anak itu bisa apa nanti setelah 2 minggu? Jadi matematiknya seperti ini Bapak Ibu. 49 ditambah 46. 14 ditambah 300. 16 kali 8. Jadi cepat sekali seperti itu Bapak Ibu 2 minggu. Jadi prosesnya nggak lama gitu ya. Nah berikutnya, nah ini hasil di beberapa daerah yang udah kita lakukan di Humbang Sudutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Manokwari Selatan. Nilainya kalau dilihat itu yang biru sebelum sebelum pelatihan dan yang orange ini dia sesudah pelatihan. Jadi seperti itu nilainya peningkatannya signifikan. Nanti mungkin dari Banda Aceh juga bisa sharing gitu juga nilainya seperti apa gitu. Nah berikutnya kita lihat ini penjumlahannya. Jadi penjumlahan dari Tapanuli Utara memang penjumlahan sudah cukup bagus 58 sampai 81. Tapi di Manokwari Selatan itu rendah 17, nilai akhirnya 79. Nah berikutnya ini perkalian peningkatannya signifikan sekali. Nah kemudian setelah itu kita lihat pengurangan seperti ini. Lalu berikutnya pembagian ini yang paling parah gitu. Karena kita lihat di Tapanuli Selatan 0 gitu. 0 bisa naik jadi 77 gitu. Karena itu benar-benar 0 sama sekali. Bahkan tanda bagi aja mereka nggak tahu gitu. Jadi waktu kita kasih soal 5 bagi misalnya 25 bagi 5 mereka bilang ini tanda apa gitu. Jadi itu padahal kelas 4 kelas 5 SD gitu. Kebayangkan betapa menyedihkannya gitu loh, numerasi di daerah-daerah gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini ada yang unik Bapak Ibu. Indonesia ini dikaruniai harusnya numerasi kita tuh hebat gitu. Karena ini Bapak Ibu kalau lihat ini Bapak Ibu ada satu keanehan. Ya kan Bapak Ibu bisa lihat nggak? Kalau hurufnya sama nilainya 10, lihat nggak Bapak Ibu? Unik nggak? Hanya terjadi di Indonesia loh Bapak Ibu. Di Inggris, di luar negeri bahasanya nggak bisa pas kayak gini. Coba Bapak Ibu lihat, ya kan? Semua hurufnya sama. Kalau jumlahnya 10. Nah inilah yang kita gunakan budaya untuk mengajar matematik juga. Nah ini seperti ini berikut. Coba kita lihat Bapak. Nah, ini
Jadi Bapak Ibu, pemanfaatan budaya dalam matematik ini luar biasa sekali. Anak menyerap pelajaran matematik sangat cepat. Jadi kita lewat budaya seperti ini. Dan di tiap-tiap daerah beda-beda Bapak Ibu. Dan ini menarik sekali ketika kita coba di berbagai daerah dan hasilnya sangat-sangat baik gitu. Nah berikutnya kita lihat. Jadi ini outputnya Bapak Ibu. Anak tidak hanya belajar matematik, ini yang mereka dapat gitu. Berikutnya. Jadi kreativitas dapat. Kolaborasi dia dapat juga, mereka kerjasama, bermain, komunikasi. Ini yang karakter dari budaya. Nah ini karakter, percaya diri, leadership mereka belajar. Nah compassion dia. Nah ini kemudian computational logic. Nah, jadi tidak sekedar belajar matematika. Nah berikutnya kita lihat. Nah yang unik juga ini Bapak Ibu. Guru dari Papua kemarin ngajar di Aceh ya Pak Bakri ya. Jadi sekarang guru Aceh nanti ngajar di tempat lain gitu. Habis Lebaran ini kita mau dari Aceh, dari Banda Aceh nanti ngajar ke Garut. Garut itu tanggal 2 Pak. Jadi nanti ada beberapa tempat. Nah seperti itu. Jadi dari guru yang sudah dilatih dia mengajar di tempat lain. Dan mereka itu bermanfaat sekali. Mereka belajar skill dan kolaborasi dengan guru-guru dari lain, dan hasilnya bagus sekali, sehingga mereka benar-benar bisa jadi guru super lah gitu. Nah itu sangat bagus sekali pertukaran guru ini. Nah berikutnya, lalu ini coba kita lihat apa yang menurut para guru, coba kita yang lihat. Selama ini yang saya ajarkan itu jauh lebih lambat daripada sekarang ini. Dulu masih gini, 6 kali 5, masuk gini dari ini. Nah, anak di luar ekspektasi saya. Mereka jadi bisa. Bahkan mereka dapat menggunakan pola yang mereka susun sendiri. Begitu pula dengan penyumbatan banyak angka. Anak-anak melakukan dengan melirik saja. Anak-anak sudah bisa melakukan penjumlahan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak ada lagi ketidakaturan. Bahkan yang dulunya saya susah untuk senyum, setelah belajar dengan gasing ini, saya lebih menebar senyum setiap hari di dalam kelas. Kasih pada Pak Profesor yang dimana dalam kegiatan ini telah membawa perubahan yang sangat besar di Halmahera. Sebelum metode gasing, saya pribadi kalau berhitung itu agak sedikit sulit, terus agak lama. Mari serta sekarang so pakai metode gasing so lebih cepat. Awalnya tuh saya pikir gasing ini jangan sampai nih hitung ini kita otak itu bagaimana, tapi saya coba datang aja ikut, ternyata gasing itu wow keren, gampang, asik dan menyenangkan. Pokoknya aduh bagus sekali. Saya sampai detik ini saya cepat harus pulang, cepat untuk saya harus imbas ke anak-anak saya lagi di kampung sana. Ya, jadi luar biasa, guru-guru sangat senang sekali belajar matematika gasing. Murid juga sangat suka. Nah, mungkin kita lihat apa kata murid ya berikutnya. Nah, ini. Selama saya belajar gasing, terasa gampang, asik, dan menyenangkan. Yang saya rasakan adalah dulunya saya takut dengan matematika, tapi sekarang sudah pernah matematika. Di gasing saya belum bisa perkalian. Sekarang sudah bisa. Kalau belajar matematika di sekolah tuh cepat capek, kalau di sini nggak capek, semangat dulu. Sebelum saya menggunakan pelajaran pembagian Ya, berikutnya kita lihat. Nah, jadi untuk memulainya Bapak Ibu nanti kita mulai dengan pelatihan di tiap kabupaten itu 32 guru gitu. Dengan satu guru bawa 2 murid, yang muridnya itu yang kemampuannya paling bawah Bapak Ibu. Jadi benar-benar yang paling parah gitu. Jadi istilahnya kalau ya pokoknya yang udah sulit lah. Nah, gurunya harus yang terbaik. Guru penggerak bisa, gurunya harus yang terbaik. Itu kenapa? Karena dia yang akan mengimbaskan nanti ke guru-guru lain. Jadi gurunya harus benar-benar yang terbaik.
supaya pengimbasannya nanti cepat sekali. Nah, muridnya kita buktikan bahwa murid yang nggak bisa banget itu nanti bisa jadi hebat gitu dalam 2 minggu. Bahkan bisa melebihi murid terpinter di kelasnya. Di beberapa kabupaten seperti itu, Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Nah, ini nanti saat ini sedang pengimbasan gasing di Banda Aceh, target 30.000 siswa ya Pak ya, Pak Bakri ya. Ya. Nah, kemudian di Sumedang 89.000 siswa sekarang sedang jalan nih pengimbasan. Di Banyuwangi 150.000, di Kupang kemarin 55.000 dia target ke sana. Kemudian di Makassar yang saat ini sedang berlangsung, wali kota bilang dia target 235.000 sampai Desember. Jadi ini target-target sampai Desember selesai gitu. Jadi semua anak numerasinya nggak ada masalah lagi diharapkan. Ini semua lagi kerja keras ke sana untuk ini. Nah, berikutnya, nah ini contoh pengimbasan di Kabupaten Kupang, di Kota Kupang kemarin. Jadi habis pelatihan di hari ke-14, hari ke-15-nya langsung terjun ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat cepat sekali proses pengimbasannya karena metode ini sangat gampang, sangat mudah direplikasi. Jadinya langsung ke kelas. Coba kita lihat. Masih baru belajar. Jadi itu yang kita harapkan nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dilatih 32 guru langsung mengimbas ke sekolah, ke guru-guru lain. Sehingga seluruh guru di Kabupaten Bapak Ibu selesai gitu. Dan beserta dengan siswanya juga. Dan siswanya selalu diambil dari anak yang paling bawah, meningkat makin lama makin yang cari yang paling baik gitu. Jadi jangan ambil yang baik dulu gitu. Ambil yang paling bawah dulu. Nah, itu berikutnya. Nah, ini target kita. Sekarang sudah 28 kabupaten kota. Nah, kita harapkan di bulan Mei ini bisa 22 kabupaten kota gitu. Nah, terus nambah di bulan Juni Juli 50 tambah 50 lagi, kemudian Agustus tambah 50 dan seterusnya sehingga di Desember bisa 514 kabupaten kota. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya ini bisa disampaikan bahwa semua anak di kabupaten kota di Indonesia ini bisa berhitung gitu. Itu kita punya target ke sana dan ya kita butuh sekali bantuan dari Bapak Ibu sekalian gitu dari kabupaten kota gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini dalam pelatihan ini saya berharap karena waktunya kita perlu sekali nggak bisa tiap kota satu gitu. Jadi sekarang mesti digabung. Kalau beberapa kota digabung gitu. Jadi kayak di sini misalnya dari Denpasar, mungkin nanti dengan Badung Gianyar gitu, jadi satu gitu ya. Tapi nanti jadi pimpinannya itu Denpasar yang mengatur gitu loh. Jadi ini yang kita harapkan sehingga target 514 kabupaten ini bisa tercapai. Jadi satu kali pelatihan di 3 kabupaten, tapi di kota yang misal seperti Yogyakarta di sini, Sleman, Bantul, Yogyakarta sebagai leadernya di situ istilahnya ya yang ngatur lah tempatnya semua itu di Yogyakarta gitu. Nah seperti ini kira-kira Salatiga ini Kabupaten Semarang saya kurang tahu Ibu mungkin ada tambahan dari satu kabupaten kota lagi yang dekat gitu ya.
Nah, jadi karena kemarin saya lihat itu Kabupaten Semarang sekelilingnya ya. Jadi nanti mungkin yang dekat gitu ya. Nah, nanti Banda Aceh, nanti ada Aceh Besar Pak ya. Nanti kalau memang ada training lagi gitu, nah seperti itu. Yang Aceh Jaya di sini ada PD dan Aceh Barat dan seterusnya. Ini Landak, Pak Bupatinya ada juga. Nah, ini kita harap bisa gabung sama Mempawah, Sanggau atau sama Bengkayang, Pak. Jadi bisa, tapi tempatnya di Landak gitu. Jadi Landak sebagai pusat gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kita lakukan seperti ini bisa jalan, Pak. 514 kabupaten ya insya Allah bisa tercapai lah. Ya. Nah, itu. Iya, berikutnya. Ya. Nah, ini target kita 2023 itu Indonesia pandai berhitung, 2024 Indonesia pandai matematik, karena tahun depannya Bapak Ibu kita fokus pada pecahan desimal dan pelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 kalau yang berhitungnya sudah selesai, maka itu cukup makan waktu 1,5 bulan Bapak Ibu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 selesai itu 1,5 bulan. Jadi nggak usah lagi butuh 6 tahun. Makanya tahun depan itu. Jadi tahun ini kita selesaikan dulu berhitungnya dulu gitu. Nah, baru nanti 2025 kita baru bisa menyebarkan ini ke negara lain. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, mohon maaf karena terlalu lama ya. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Pak Sekjen ya. Baik, sebelum tanya jawab Bu Dirjen, kami persilakan. Ibu silakan. Bu, suaranya belum, masih di mute Bu. Baik, terima Oke, kasih udah, jelas. Pak Sekjen, Prof. Surya dan Bapak Ibu pimpinan daerah serta para kadis. Terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Surya itu sebenarnya luar biasa. Jadi dari Kemendikbudristek menyambut baik dan jika kepala daerah terkait dengan penganggarannya, begitu ya, kami sudah menerbitkan juknis yang bisa dipakai sebagai acuan untuk penganggaran untuk pelatihan gasing ini. Jadi sebenarnya apa yang tadi disampaikan ini salah satu dari kebijakan Pak Menteri terkait dengan percepatan numerasi dan literasi. Jadi ada dua hal itu dan fokus oleh Prof. Surya ini adalah terkait dengan numerasi. Jadi tentu kami sangat menyambut baik dan mendukung segala upaya untuk hal ini. Apalagi tadi sudah banyak praktek baik yang sudah disampaikan oleh Prof. Surya di beberapa daerah yang sudah berhasil terkait dengan hal ini. Nah, terkait dengan sekali lagi terkait dengan jika ada keraguan terkait dengan penganggaran dari APBD, pada prinsipnya di juknis yang kemarin diterbitkan itu sudah bisa dipakai sebagai acuan para kepala daerah untuk penganggaran terkait dengan hal ini. Barangkali itu Prof. Terima kasih. Baik, kawan-kawan, dari kita selain Kemendikbud ada lagi tidak ya? Kita aja. Ibu Jariah ada yang mau disampaikan nggak? Baik, sebelum kita diskusi dengan para bupati, sekda dan kepala dinas pendidikan, mungkin Pak PJ Bupati PJ Wali Kota Banda Aceh, karena tadi saya lihat angka-angkanya cukup bagus. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen, Prof. Yohanes, para direktur dan para PJ yang hadir pada kesempatan ini. Izin kami menyampaikan bahwa Banda Aceh Pandai Berhitung sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai 8 Maret. Dapat kami informasikan bahwa secara kebetulan kami hadir langsung ketika Prof. Yohanes mengajar di sana, yang selama ini bagi murid-murid yang ada di Banda Aceh, matematika menjadi momok, baik untuk berhitung seperti untuk penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan desimal, pecahan, pembagian, dan juga desimal. Dapat kami informasikan ketika di Banda Aceh kemarin dari 20 Februari sampai 8 Maret terjadi perubahan yang signifikan pada siswa, khususnya untuk berhitung. Indikatornya kemarin adalah tidak mampu menjawab secara spontan, baik itu
matematika, baik itu untuk penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Tapi dengan metode gasing yang cukup asik, tenang, nyaman, dan enak dirasakan oleh anak-anak SD, alhamdulillah terjadi perubahan yang signifikan, sehingga sebelum dites itu rata-rata untuk penjumlahan rata-rata murid di SD itu di angka 32. Alhamdulillah ketika selesai diuji kembali dia akan meningkat cukup tajam dengan 2 minggu itu dengan nilai 74. Jadi spontan anak-anak SD di Kota Banda Aceh ketika dites langsung telah dididik oleh tenaga ahli dan Prof. Yohanes datang, spontan dia bisa menjawab dengan cepat. Yang tadinya yang ikut anak-anak SD adalah anak-anak yang sangat rendah nilai matematikanya. Kemudian untuk pengurangan, tadinya sebelum diberi pendidikan nilainya sangat rendah, tidak sampai 20, hanya 14. Setelah dilatih dengan metode gasing, dia mendapat nilai 78. Begitu juga dengan perkalian, secara spontan juga terjadi perubahan yang signifikan. Kalau perkalian dari rata kemarin sebelum tes, dia ada di nilai 20,9. Alhamdulillah pada saat setelah dites nilainya menjadi 64,19. Kemudian dapat kami sampaikan untuk rata-rata untuk pembagian. Pembagian memang waktu dites angkanya cukup rendah 1,38, namun setelah dites harga angkanya nilainya 47,14. Ini karena waktu pelatihan yang cukup singkat. Nanti kami mohon dari Prof. Yohanes mungkin kalau memang ada perlu waktu untuk menambahkan agar untuk masyarakat untuk siswa di Kota Banda Aceh bisa menghitung dengan metode gasing lebih cepat. Kami harapkan nanti di tempat-tempat lain khususnya di Aceh dari guru-guru kami juga siap yang sudah dilatih untuk men-share mendidik di sekitar Aceh atau di tempat lain seperti di luar Aceh yang disampaikan oleh Prof. Yohanes. Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Barangkali itu Pak Sekjen, mohon izin, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan Pak Bupati Landak dulu, baru nanti Pak Najem Pesisir Utara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekjen, yang saya hormati Prof. Yohanes Surya, Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Pada prinsipnya kami sangat menyambut baik Pak metode pelajaran nanti berhitung dengan metode gasing yang tadi sudah ditampilkan, ditayangkan, dan saya melihat memang dengan metode tersebut pastilah nanti murid-murid atau para guru yang nanti akan mengajar sangat-sangat dimudahkan ya, dengan suasana tadi belajar yang sudah ditampilkan. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Landak sangat menyambut baik ide ini, metode ini. Dan juga tadi sudah disampaikan mungkin Landak nanti sebagai pusat untuk kabupaten di sekitarnya. Ada 3 kabupaten nanti akan bergabung. Nah, terkait dengan nanti untuk pelaksanaannya Pak, betul tadi pastilah ini perlu anggaran, perlu pembiayaan. Nah, ini yang ingin kami sampaikan nanti atau mungkin saran nantinya terkait dengan, karena sekarang APBD sudah ditetapkan dan sudah pelaksanaan APBD, tentu kalau kita untuk mengakomodir, mengalokasikan anggaran ini perlu adanya pergeseran anggaran untuk mengakomodir ini. Nah, untuk dasar ini nanti mungkin dari Kemendagri atau dari tadi sudah disampaikan dari Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan juknis atau kebijakan terkaitan dengan penganggaran. Nah, untuk itu yang kami harapkan nanti mungkin ada, apakah ada dalam bentuk surat edaran atau sehingga itulah sebagai dasar nanti dari pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir untuk
penganggaran dari metode pembelajaran gasing ini. Ini mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Pada intinya kami sangat menyambut baik dan siap untuk diterapkan di daerah di Kabupaten Landak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bupati Landak, Pak Bupati Penajam Pasir Utara, silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Prof. Yohanes, Bu Ditjen, dan para pejabat eselon 1 di lingkup Kementerian Dalam Negeri, para Bupati, Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, 10 kabupaten kota yang berkesempatan diundang pada kesempatan yang sangat baik ini Bapak sekalian. Pak Sekjen, Pak Prof, saya termasuk yang hari ini mendapatkan wawasan baru dan cukup mengagetkan saya. Saya berpikir bahwa keterampilan berhitung itu adalah talenta, padahal ternyata tidak ya. Ini yang menarik bagi saya pada hari ini Pak Prof. Dan saya pikir memang ini harus kita lebih sebarluaskan ya kepada seluruh anak didik yang ada di masing-masing kabupaten kota. Pak Prof, tadi saya melihat bahwa untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara itu dikelompokkan dengan 3 kabupaten lainnya, yaitu Kutai, Kutai Barat. Saya pikir kalau tidak ada pertimbangan lain, Pak, kenapa dikelompokkan begitu? Kalau memungkinkan, menurut saya lebih pas kalau kami digabung dengan nanti Pasir, Kabupaten Pasir dengan Balikpapan, itu lebih efektif, lebih efisien barangkali. Itu secara geografisnya begitu Pak Prof. Dan kami siap, insya Allah Penajam Pasir Utara siap untuk menjadi ketua kelompoknya lah, seperti itu, katakan seperti itu. Nah, tinggal saya ingin dapat informasi dari Pak Sekjen mungkin Pak. Ini rencana skedulnya di kapan ini Pak kami mempersiapkannya. Nah, seperti dari Landak, kalau sekarang tentu ada persoalan sedikit di pengelolaan keuangan karena APBD sudah kita sahkan dan kita belum mengalokasikan anggaran untuk itu. Jika ada kebijakan yang bisa kita ambil, misalnya ada semacam juknis dari Kementerian Dalam Negeri mungkin sebagai dasar kami untuk melakukan belanja mendahului, karena kita pikir sebenarnya lebih cepat lebih baik nih Prof. Pak Sekjen, bagi kami kayaknya saya sangat respon sekali nih. Nah, saya berharap ini bisa lebih cepat, lebih baik. Karena persoalannya adalah kebijakan anggaran. Nah, yang sudah tidak ada lagi, tidak pada APBD murni tahun ini kan tidak sempat teralokasikan. Nah, kalau memang ada peluang untuk kita bisa melakukan belanja mendahului, kami siap Pak Sekjen. Barangkali itu Pak, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk mendapat wawasan baru pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SE-nya bisa ditampilkan nggak? SE-nya baru tekin Pak Menteri tadi sore kan? Kan masih bisa tampilkan. Surat edaran sudah kami siapkan, baru tanda tangan Pak Menteri tadi sore. Gitu. Jadi ada payung hukumnya. Silakan yang lain, nanti sekalian dijawab Pak Profesor Yohanes. Pak CK silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Sekjen, Prof. Yani Surya, Pak Bu Dirjen, Bapak Ibu semua. Pertama kami menyambut baik hal ini. Kami juga berkomitmen untuk mengimplementasikan ini. Saya kira teknisnya yang perlu kita diskusikan. Jadi secara konsep sih sudah sangat matang dan justru pertanyaannya what next nih. Jadi tadi sudah ditanya terkait dengan anggaran, termasuk yang perlu kita tahu sebenarnya butuh berapa besar nih untuk per kabupaten kota. Karena kalau ketika kita tahu itu, kita bisa tahu sumbernya bisa dari mana saja. Bisa juga dari sumber-sumber lain dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata cukup besar, maka kita perlu masuk ke anggaran. Itu tadi yang Pak Aster tadi sampaikan. Yang pertama, jadi kira-kira kebutuhannya berapa sehingga kita lebih gampang untuk mengimplementasikannya.
Dan yang berikutnya tadi surat edaran juga sudah dijawab oleh Pak Sekjen, yang mungkin perlu jadi pertimbangan sekedar pertimbangan Prof, karena di dunia ini kan untuk SDM yang jadi tolak ukur kan Human Development Index. Nah, kira-kira korelasi dari indeks kemampuan berhitung ini dengan Human Development Index kira-kira terkorelasi nggak, sehingga dia jadi bisa jadi ukuran internasional itu. Kalau itu bisa kita buktikan, maka itu jadi bisa jadi dasar tidak hanya dalam negeri tapi untuk Indonesia, sekaligus kita melaksanakan menaikkan Human Development Index di masing-masing kota di Indonesia. Itu yang ketiga. Mungkin yang keempat sama seperti kabupaten yang lain, Prof. Kalau Tasikmalaya digabung dengan Majalengka, Pangandaran, Ciamis, mungkin yang lebih tepat lebih ke Priangan Timur kok. Jadi kita tuh ada grup yang namanya Priangan Timur, itu Kabupaten Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Banjar, dan Garut, Pangandaran. Ya, maksudnya mungkin akan lebih pas sepriangan timur. Nanti memang Kota Tasikmalaya selama ini jadi pusat kegiatan wilayahnya untuk Priangan Timur. Mungkin saran untuk Majalengka karena tidak termasuk dalam Priangan Timur, akan kita masukkan Banjar dan sepriangan timur lainnya. Dan yang terakhir nih Prof, mohon maaf karena Prof sudah melaksanakan ini sudah cukup lama. Ketika kita mengimplementasikan the devil itu is in the detail kan Prof. Jadi pertanyaan saya, kendala terbesar apa yang selama ini Prof rasakan sehingga kami sudah siap-siap antisipasi ini Prof. Jadi secara konseptual saya rasa kita nggak perlu diskusi lagi, ini sudah given, udah oke, tinggal lagi what next apa yang harus kita lakukan. Dan pertanyaan terakhir saya, selama ini yang paling dirasakan oleh Prof mengimplementasikan ini kira-kira apa kendalanya dan kira-kira sehingga kita bisa menyiapkan antisipasinya. Terima kasih Prof atas waktunya, Pak Sekjen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita minta Profesor Yoni Surya menjawab dulu. Masuk pendanaan tadi. Ya, izin Pak Sekjen. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Bupati Penajam Utara ya. Nah, mengenai pengelompokan. Jadi mengenai pengelompokan, silakan Pak, apa yang menurut Bapak baik gitu ya. Itu mungkin kan Bapak lebih mengetahui kondisi geografis dari kabupaten Bapak, tidak masalah Pak. Tapi saya berharap Bapak sebagai koordinatornya untuk ini. Demikian juga yang Tasikmalaya, silahkan Pak. Jadi nggak ada masalah untuk masalah pemilihan kelompoknya, itu nggak ada masalah. Tapi saya tadi berharap yang ada di sini sebagai pemimpinnya gitu, sehingga kita tidak usah lagi cari yang mimpin siapa gitu ya. Itu mungkin. Nah, terus mengenai numerasi indeks yang diminta oleh istilah yang ditanyakan oleh Pak Bupati dari Tasikmalaya ini, ada begini. World Bank saat ini sedang membuat pilot project di Kupang. Jadi setelah pelatihan Kupang itu, World Bank sedang menyiapkan pilot project. Jadi dia membuat 30 atau sampai 50 sekolah yang ditreat pakai gasing, yang 30 sampai 50 enggak gitu. Dan dia mau lihat hasilnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ini akan ada risetnya rencananya bulan Mei ini selama 2 bulan. Nah, kan pelatihannya hanya 2 minggu. Nah, kemudian dari situ dia bisa dapat hasil bagaimana hasil gasing ini. Dan dia juga pengen ini dipublikasikan secara internasional karena dia pingin juga supaya negara-negara lain juga bisa memanfaatkan gasing gitu. Jangan cuman Indonesia aja, kata World Bank bilang gitu, bagi-bagilah katanya gitu ya. Saya bilang ya boleh aja, nanti pelatihnya dari kita gitu. Dari Bapak ya dari kabupaten-kabupaten ini yang istilahnya ke luar negeri gitu. Nanti kita harapkan seperti dari Aceh misalnya ke Kongo gitu kan, lebih seru gitu. Ya, karena beberapa daerah kayak Kongo, Zambia udah pada minta gitu. Banyak negara-negara luar pada minta gitu. Tapi kita harap kita siapkan yang kita punya gitu. Nah, terus mengenai Tasik tadi, Garut sudah mulai Pak. Jadi Garut itu sendiri dia karena mintanya udah lama sekali, jadi masih satu kabupaten satu. Sebenarnya kita maunya sih beberapa kabupaten. Dia akan mulai tanggal 2 Mei. Nah, jadi kalau saya sih berharap dari Bapak Ibu ini bisa kita mulai Mei.
Sebab kan targetnya ini Desember harus selesai. Kalau enggak ntar nggak selesai juga nih, gitu. Itu sih. Nah, kendala terbesar Pak ya. Jadi kendala terbesar adalah pengimbasan. Pengimbasan dalam arti saya ambil contoh ya. Humbang Hasudutan itu berhasil sukses karena pertama bupatinya sangat kayak mau apa istilahnya ngotot gitu ya, dan kepala dinasnya juga ngotot. Nah itu kombinasi kepala dinas dan bupati ini yang menyebabkan di Humbang Hasudutan itu dalam waktu 4 bulan selesai 40.000 anak. Nah itu bisa. Nah kalau misalnya mau istilahnya studi tiru, kita bisa ke Humbang Hasudutan. Lihat bagaimana seluruh sekolah di sana sekarang sudah pandai berhitung. Nah, kenapa bisa begitu? Itu mungkin bisa dilihat juga dan bisa belajar gimana pengimbasan ini gitu. Jadi mungkin bisa ke sana. Nah, ada beberapa kabupaten mentok. Kenapa? Bupatinya semangat, kepala dinasnya nggak semangat gitu. Jadi nggak jalan juga gitu. Atau kepala dinasnya semangat, bupatinya nggak terlalu semangat, nggak jalan juga. Nah ini itu kendala yang paling besar. Kalau selama pelatihan nggak ada kendala, tapi begitu pengimbasan itu, padahal pengimbasan itu yang paling penting. Karena kita mau kan seluruh anak, seluruh guru gitu. Jadi itu yang kita benar-benar di lapangan selalu ada kendala di situ Pak. Ya, itu aja kayaknya sih. Nah mengenai biaya nanti dari yayasan yang ditunjuk itu akan kontak sama Bapak gitu. Karena ini nanti dikerjakan oleh yayasan gitu ya. Jadi nanti yayasan yang akan mungkin kontak Bapak Ibu sekalian. Ya gitu aja. Ada lagi? Silakan Kadis Pendidikan yang lebih teknis. Silakan Ibu. Tangerang ya tadi. Dari mana tadi? Salatiga Bapak. Terima kasih, mohon izin Bapak Dirjen, Prof. Yohanes Surya, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Yang pertama, kami dari Kota Salatiga mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa diundang di sini dan menerima secara langsung dari narasumber. Yang kedua, kami sangat menyambut gembira untuk penerapan metode gasing ini yang tadi memang menyenangkan sekali. Yang berikutnya, untuk penguatan kami di dalam nanti kami menyampaikan kepada beliau Bapak Wali Kota, kami yang pertama ingin ada surat edaran sehingga di dalam penganggaran itu ada dasarnya. Kemudian kalau yang kedua mau dilaksanakan bulan Mei, barangkali perlu secepatnya kami tahu anggaran itu berapa, mumpung ini teman-teman di satuan pendidikan itu bosnya belum terkunci semuanya, sehingga kami mungkin bisa lewat IHT, Inhouse Training, yang kalau kemarin itu untuk IKM, tetapi nanti mungkin akan kami alihkan untuk kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya, untuk Salatiga ini mungkin bisa dengan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, Bapak. Jadi ini kami satu wilayah. Dan untuk pengimbasan, kami mohon pencerahan, apakah itu masih perlu pendampingan atau cukup dari rekan-rekan yang sudah dilatih oleh yayasan dari Prof. Yohanes. Terima kasih, itu saja Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba surat edarannya keluar, tampilkan dulu. Dan silakan dinaikkan pelan-pelan untuk dibaca bersama. Naikkan pelan-pelan sambil masing-masing membaca. Silakan.
Baik, ya itu edaran yang sudah tangani Pak Menteri Dalam Negeri. Turun kutipannya sudah diteken belum sama Pak Karohukum? Oke, dalam proses. Pak Prof, silakan menambahkan, menjawab pertanyaan Ibu Kadis. Ya baik, Ibu Kadis dari Salatiga mengenai penggabungan itu silakan dengan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, tapi kita tetap berharap Salatiga menjadi pimpinannya di sini gitu ya. Nah terus mengenai pengimbasan tidak perlu kami lagi. Itu uniknya metode ini gitu. Metode ini begitu sudah selesai 32 orang, sudah 32 nyebar. Dan itu semua dilakukan oleh Pemda setempat gitu. Tidak ada lagi dengan yayasan. Sebab mereka sudah menerima ilmunya, dan makanya tadi saya bilang ilmunya ini mudah sekali. Makanya Pak Menko Marves tuh bilang jangan keluar negeri dulu, ntar keluar negeri diambil. Karena begitu mudahnya replikasinya tuh mudah sekali gitu. Jadi begitu sudah dilatih, udah gurunya ini udah bisa ngelatih yang lain-lain cepat sekali gitu. Makanya itu yang ngelatih sekarang, misalnya yang ngelatih di Semarang itu adalah guru-guru dari Bitung. Nah kemudian guru dari seperti Banyuwangi gitu. Jadi guru yang baru dilatih udah bisa ngelatih lagi, bahkan di luar kota gitu loh, dan berani pede gitu, karena gampang gitu metodenya. Jadi nanti kita harapkan tinggal pemerintah daerah membuat strategi gimana nih mencapai, katakan misalnya di Kabupaten Andak ada 50.000 anak gitu. Nah gimana mencapai 50.000-nya, ini tinggal strategi masing-masing daerah. Salatiga berapa ratus ribu misalnya. Nah itu seperti Makassar sudah dari sekarang nih, pelatihan belum selesai dia sudah bikin strategi. Dia dari sini gimana mencapai 235.000 gitu. Jelas sekali, detail sekali mereka udah buat gitu. Nah kita harap seperti itu, tiap Pemda membuat strategi mencapai ini. Dan saya yakin bisa, karena Humbang Hasudutan bisa gitu. Ya udah ada, artinya udah ada bukti satu kabupaten sukses gitu, seluruh anaknya bisa gitu. Bahkan sekarang guru-guru dari Humbang Hasudutan itu yang kita kirim kemana-mana gitu. Nah, karena gurunya bagus-bagus, udah latihan gitu. Itu ya. Iya. Nanti dari yayasan. Jadi yayasan tujuannya ada, Bu. Jadi begitu misalnya Ibu dari 30 guru yang dilatih 32 guru, kita ambil 5 atau 10, kita latih dulu 3 bulan. Dalam arti bukan dilatih, namanya kita kirim tapi kita coach gitu. Kita coach benar, kita tutor gitu loh. Istilahnya kalau ada pertanyaan atau apa itu seperti bimbingan gitu. Jadi begitu udah 3 bulan dia kembali ke tempat ini udah hebat banget gitu loh. Jadi tapi yang 25 ini tetap ngimbas gitu. Cuma nanti dari kabupaten ini udah punya supernya Mas, apa istilah super teacher lah. Nah, gitu. Nah, dia jadi yang hebat sekali gitu karena udah keliling-keliling kan dan udah kita coach terus gitu. Nah, itu. Jadi, nah, iya grandmasternya tiap kota udah punya grandmaster 5 kan udah bisa nyebar lebih cepat lagi gitu. Penyebarannya bisa luar biasa gitu. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Silakan. Nah, ya ini nggak bagian dari yayasan, Bu. Kita pinjam paling sebulan cuma 2 minggu. Sebulan 2 minggu balik lagi gitu. 2 minggu. Jadi tiap bulan kan pelatihan 2 minggu. Kita cuma pakai 2 minggu, istirahat dulu, bulan depan 2 minggu lagi gitu. Itu gunanya buat dia juga sih, buat si guru itu. Terus terang, kalau tanpa begitu dia nggak bisa jadi master, susah. Karena dia perlu apa istilahnya berada dalam satu komunitas. Kita ada WA grupnya untuk ini. Jadi kalau di lapangan ada masalah, nah kita bisa langsung diskusi. Nah, master train yang guru super ini atau guru master inilah yang nanti juga bisa membagikan kepada yang lain. Oh, kalau ada masalah ini ke sini gitu.
Jadi dia yang berada di dalam satu komunitas di sini, katakan sekarang udah ada 100 lebih nih. Nah, jadi dia yang berinteraksi satu sama lain gitu. Kalau ada masalah kita diskusiin gitu. Sebab di lapangan beda-beda masalahnya. Nah, itu disitulah dibahas. Ya. Ya. Prof, sedikit Prof, izin Pak Sekjen, kenapa tidak masuk di kurikulum aja sekalian ya Prof? Nah, itu mungkin lebih masif. Gini, tadi kan saya sudah bilang, belum sampai ke sana. Kan itu percontohan, kan itu dipanggil beberapa kepala daerah yang menurut perhitungan kita di sini adalah mempunyai kesepahaman dengan kita untuk menerapkan ini. Gitu. Jadi belum sampai ke situ. Dengan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Silakan Prof, tambahkan. Kalau saya bisa tambahkan, ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka itu membolehkan anak fokus untuk satu pelajaran tertentu selama waktu tertentu. Katakan sekarang ini 2 minggu fokus hanya kali bagi tambah kurang. Itu dibolehkan oleh kurikulum Merdeka. Bahkan ini menjadi satu percepatan gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau mau ini benar-benar istilahnya ini percepatan aja gitu. Sebenarnya tidak mengganggu gitu. Ya. Cuman memang kemarin pertanyaannya adalah gini, kalau udah selesai 2 minggu sama 1,5 bulan, katakan 2 bulan selesai kelas 1 sampai kelas 6. Lalu gurunya ngajar apa lagi gitu loh. ini jadi permasalahan ke depannya gitu. Kenapa? Iya. Nah, itu. Makanya ini nanti nih kalau ini masuk resmi ke program pemerintah, maka akan terjadi reformasi di bidang pendidikan. Ini baru satu mata pelajaran. Bagaimana yang lainnya? Itu yang saya gambarkan tadi. Pada dulu orang menjadi sarjana di umur 30 sampai 28. Pada saat Profesor Andi Hakim Nasution mengatakan 4 tahun dah bisa sarjana, 3 tahun bahkan bisa sarjana, timbullah pertanyaan tadi, loh nanti kita ngajar singkat dong, padahal enggak kan, ternyata juga durasi itu membuat pendek orang selesai sekolah, tapi orang sekolah jalan terus. Nanti kalau Mang SD cuma 2 tahun, ngapain 3 tahun? Ya kan? Anaknya Profesor Habibie umur 18 atau 19 sudah sarjana. Karena kecerdasannya dengan metode yang ada. Nah, dengan metode yang lebih simpel tadi, saya yakin nanti SMP cukup 2 tahun. SD mungkin cuma 5 tahun atau 4 tahun. 4 tambah 2. SMA-nya 2 tahun. 4 tambah 2 tambah 2. 8 tahun. Kalau sekarang kan 6 tambah 3 tambah 3. Iya, jadi besok kita sangat produktif di usia 18 besok bersamaan dengan orang belum menikah, udah jadi ya umur 22 udah jadi manajer, kan tak ada masalah. Hari ini sekarang bupati umur 27 wisuda langsung besok jadi bupati kok. Boleh kan? Dulu kan nggak pernah tercapai kan? Nggak pernah terpikir kita baru tamat wisuda jadi bupati. Hari ini yang umur 27 tahun kan wisuda langsung bupati. Mungkin kuliahnya agak lambat deh karena kampanye kan. Jadi bupati. Kira-kira seperti itu. 33 tahun jadi gubernur. Gitu. Nanti kalau memang SMA-nya cukup 2 tahun, SMP-nya 2 tahun, SD-nya 5 tahun, kuliahnya 3 tahun, kan tak ada masalah orang sarjana umur 18. Toh anak Profesor Habibie juga jadi sarjana masih muda banget. Misalnya. Silakan yang lain. Tak ada kira-kira teknis operasionalnya gimana? Jadi teknisnya saya berharap tadi seperti di tiap-tiap kabupaten kota ini kan sudah ada sebagai pimpinan. Nah, koordinasi dengan 3 atau 4 kabupaten dengan sekitarnya. Kemudian setelah itu nanti kami jadi nanti ada orang dari yayasan yang akan kontak Bapak Ibu gitu untuk pelaksanaan detailnya gitu seperti apa. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu nanti kami minta nomor kontaknya sehingga seterusnya bisa langsung kontak dengan yayasan. Karena di sini saya sebagai narasumber aja gitu loh. Jadi ini semua dikelola oleh yayasan gitu. Nah, gitu. Seperti itu ya. Kita harapkan sih kalau memang bisa tadi di sekitar Mei itu mungkin di minggu kedua, minggu ketiga Mei itu kita udah bisa. Bahkan kalau ada yang mau lebih awal juga bisa. Nanti kita bicara nanti jadwalnya dengan pihak yayasan, nanti tinggal bicara mengenai jadwal dan segala macam itu.
karena kita saat ini bisa jalan paralel 20 kabupaten sih bisa. Mungkin nggak sampai 20. Mungkin masih 12 kabupaten paralel bisa. 12 artinya 12 kalau misal kali 3 kan 36 udah bisa gitu. Karena dari jumlah trainernya itu yang sekarang. Trainernya kan harus yang terbaik dari tiap kabupaten tadi. Jadi supaya dia bisa ngimbas gitu. Ya. Dan juga permintaan kami ketika nanti sudah mau pengimbasan, ya itu 5 orang itu tolong benar-benar diizinkan. Ada juga sekolah yang tidak mengizinkan. Misal kalau dia dari sekolah swasta, kadang-kadang yayasan di sekolah swasta itu tidak mengizinkan. Nah ini yang mesti dibicarakan sejak awal, bahwa 5 orang itu, katakan kalau memang ada 6, ya 6. Nah itu yang perlu sekali izin langsung, mungkin dari kepala dinas bisa bantu koordinasi dengan kepala-kepala sekolah itu supaya langsung bisa kita terjunkan ya. Dan itu jadikan 5 orang itu atau lebih itu sebagai aset kabupaten, karena dia akan menjadi trainer yang hebat buat tahun berikutnya. Tahun berikutnya materinya kan yang berbeda. Nah itu akan menjadi luar biasa. Bapak Ibu udah punya trainer-trainer yang luar biasa itu sih. Jadi itu aset kabupaten benar-benar. Ya. Ada lagi? Pak Sekda, silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Profesor, kayaknya nih cepat-cepat kasih nomor kontak yayasan nih, biar kita bisa kontak. Jadi kita persiapkan apa aja di daerah. Yang jelas Pak Sekjen Kabupaten Aceh Jaya komit untuk mensukseskan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian Pak Sekjen. Baik, silakan kalau ada lagi. Izin Pak Sekjen. Silakan. Pak Dirjen Keuangan Daerah. Izin Pak Dirjen, mungkin kami hanya mengaitkan tadi dengan dukungan pendanaan, mungkin Pak Sekjen, izin Prof, Bapak Ibu sekalian kami hormati, berkaitan dengan implementasi nanti. Dananya bisa APBD, bisa BOS. Coba regulasinya silakan. Baik, seandainya pendanaannya seperti itu, untuk penegasan aja mungkin Prof, kami ini kan hanya untuk sekolah dasar ya tadi. Apakah memungkinkan misalnya untuk dikombin dengan PAUD, karena memang sekarang ini kebijakannya pendanaan sudah ada juga pendanaan ke depan itu namanya bantuan operasional untuk pendidikan anak usia dini. Jadi masa transisi dari katakanlah umur 5 tahun ya mau masuk ke SD, saya kira itu mungkin perlu dibekali, dibuat satu grup tersendiri mungkin kalau menurut hemat kami. Nah kemudian juga bagaimana mungkin nggak misalnya selain tadi yang disampaikan Pak Sekjen, ada dari BOS, ada dari APBD, kalau seandainya ada katakanlah misalnya antara orang tua murid mengumpulkan semacam satu mungkin bentuk pendanaan untuk beberapa grouping untuk beberapa kelas, mungkin kan nggak kira-kira? Atau mungkin satu ada mungkin dari sekolah maupun orang tua mengusulkan kepada perusahaan kalau CSR. Itu saran kami Pak, seandainya nanti dimungkinkan kalau dibuka misalnya. Karena manakala APBD mungkin hanya terbatas ya kan, bisa alternatif itu. Itu saran kami Prof. Kemudian terakhir Prof, seandainya nanti mungkin tidak harus tahun ini, tapi mungkin perlu ada dibentuk satu tim untuk melihat atau mensurvei perkembangan progres ini, karena ini kan ada juga di surat yang sudah mau tanda tangan apa sudah belum tadi, menyampaikan harus menyampaikan progresnya terkait dengan perkembangan program gasing ini. Nah, ada semacam tim dibentuk untuk mensurvei kaitannya ke skor PISA kita. Karena memang skor PISA kita ini kan khusus untuk Indonesia kan, kalau kita lihat rata-rata, contohlah kita bandingkan dengan Singapura dengan Malaysia, kita kan masih di bawah. Nah, dampak daripada
program gasing ini Pak Prof, sehingga ada nanti semacam apa ya, mensosialisasikan ke seluruh Pemda bahwa ini ternyata yang mudah-mudahan dengan adanya kenaikan angka skor yang sangat katakanlah misalnya signifikan, mungkin nanti seluruh bupati, wali kota pasti akan mendorong ini Pak. Ini menjadi satu trigger juga Pak mungkin Prof. Sehingga ada nanti dibentuk itu, mungkin nanti melibatkan juga kami Kemendagri dan juga Kemendikbud. Saya kira itu masukan kami Prof. Makasih. Ada lagi? Ini di Papua udah buka nih, belum 4. Ibu dari Kemendikbudristek. Oh, Ibu, silakan. Ya, perkenalkan saya Irma dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Yang pertanyaan pertama, ini berapa pelaksanaan pelatihannya itu terhitung berapa JP, jumlah jam pembelajaran. Kemudian maksimal para guru ini mengikuti pelatihan berapa lama, karena mengingat guru SD ini dalam satu kelas itu, guru SD ini namanya guru kelas, ya. Kalau ketika mereka mengikuti pelatihan dengan terlalu lama, khawatirnya anak-anak juga akan tidak mengikuti mata pelajaran di kelas. Nah, ini juga kita perlu pikirkan terkait dengan waktu pelaksanaan. Kalaupun di daerahnya masing-masing, mungkin saran dari kami bisa setelah pembelajaran di sekolah dimulai. Setelah selesai pembelajaran di kelasnya, baru dimulai pelatihannya. Itu saja. Terima kasih, Prof. Bapak langsung jawab. Ya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan di sini mengenai PAUD ya. Jadi metode ini bisa juga buat PAUD. Cuman saya sarankan untuk awal, karena kita butuh guru-guru yang hebat. Jadi yang di Humbang Hasudutan ini dilakukan adalah kelas 3, 4, 5, 6 dulu. Itu pertama. Setelah itu mereka dapat guru-guru yang hebat kan, yang udah mengimbas ke kelas 3, baru mereka masuk ke kelas 1, kelas 2. Dan itu selesai itu semua. Habis itu guru yang tadi kelas 1, kelas 2 ini masuk ke PAUD. Dan dengan begitu selesai ini. Kalau kita masuk ke PAUD dulu, gurunya belum terlatih, Pak. Lebih susah, challenge-nya lebih besar gitu. Dibandingkan 3, 4, 5, 6 itu. Itu yang kemarin dilakukan di Humbang seperti itu dan berhasil. Nah, ya, mengenai untuk survei monitoring, memang kita sudah memikirkan juga, ya, jadi sedang bekerja sama dengan beberapa instansi kelompok untuk membuat semacam alat buat misal anak itu bisa kayak main game tapi skornya ketangkep gitu loh. Jadi kita ketangkep bisa sehingga dia setiap kali main kita langsung tahu skornya berapa gitu. Dan dibandingkan antara semua kabupaten setiap itu bisa langsung ketahuan progresnya. Jadi ketika pengimbasan ketahuan juga siapa yang mengimbas, siapa yang enggak gitu. Jadi itu sedang diusahakan juga. Tapi tentu dari kita butuh juga dari Kemendagri nanti timnya bagaimana kita bisa coba olah ini gitu ya. Nah terus untuk PISA, skor PISA itu kita bisa lihat sebenarnya nanti di tahun 2025. Kenapa? 2023 ini kan baru numerasi. 2024 itu materi kelas 1 sampai kelas 6. Nah, 2025 baru kita bisa lihat hasilnya progres peningkatan dari PISA-nya itu. Gitu. Itu mungkin kalau mau lihat hasilnya. Nah, kemudian mengenai lama pelatihan, ini unik Ibu. Jadi pelatihan ini kita 2 minggu, full dari pagi, 1 hari itu bisa 8 jam. Tapi anak itu nggak mau pulang. Jadi kalau udah jam 5 sore nih bilang, ya pulang, ada yang bilang. Semua rata-rata bilang begitu. Dari Aceh mungkin bisa juga Pak Bakri ya saksinya ya. Jadi anak-anak itu nggak mau pulang. Nah pagi mulai jam 7 atau setengah 8, jam 6 orang tua udah digeret-geret suruh bangun nganterin anaknya gitu.
Karena anak itu senang banget gitu. Dia merasa enjoy, merasa happy gitu. Jadi belajar 8 jam nggak ada istilahnya mereka mau lagi gitu. Dan ini terjadi di semua kabupaten sama. Jadi kayak Banyuwangi, Makassar. Sekarang di Makassar walaupun bulan puasa, waduh Bu, hebohnya anak-anaknya malah nggak mau pulang. Ibu bisa cek di Makassar sekarang, dia bulan puasa dari pagi, coba bayangkan gurunya juga sama. Jadi mereka itu masalahnya ini karena ini bukan beban buat mereka, ini kesenangan gitu. Jadi kalau orang kesenangan itu nggak ada lagi istilah mau berapa jam aja nggak ada masalah gitu. Nah ini yang sebenarnya kita istilahnya ingin supaya bahagia belajar ini bisa kesebar di mana-mana. Dan kalau di Humbangan Sudutan itu dibikin ini karena ini Merdeka Belajar. Jadi si Bupati Humbangan Sudutan bikin perintah 2 minggu nggak boleh belajar yang lain, hanya belajar gasing. Jadi full 2 minggu full. Nah itu ternyata jalan gitu. Lebih baik hilang 2 minggu tapi dia bisa hebat daripada bertahun-tahun belajar nggak bisa-bisa gitu loh. Nah jadi si bupatinya itu bikin kebijakan seperti itu, dipaksa gitu, dan jalan. Buktinya di sana tuh jalan gitu. Nah ini yang lagi dicontoh juga sama sama Banyuwangi. Banyuwangi juga mau contoh, dia habis Lebaran ini mau bikin surat edaran itu juga kayak kebijakan bahwa 2 minggu itu hanya belajar gasing. Nah seperti itu. Dan di beberapa tempat juga, Makassar juga kemarin akan menerapkan ini juga gitu. Jadi dengan demikian setelah anaknya 2 minggu sudah bisa belajar kali bagi tambah kurang, belajar yang lain cepat sekali. Karena yang kita latih itu kan bukan cuma berhitungnya, tapi kan kita akan bentuk, tadi kan ada kolaborasi, ada apa segala macam, itu yang kita bentuk. Nah itulah istilahnya kita ngebentuk manusia seutuhnya gitu di situ. Nah nanti anak itu benar-benar enjoy sekali. Jadi itu Ibu, jadi memang mungkin kalau dilihat secara sepintas concern, iya meninggalkan pelajaran. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, sisi istilahnya bahagia belajarnya itu nggak akan jadi masalah Ibu. Itu sepanjang yang saya tahu sampai saat ini gitu ya. Ya makasih. Kadisdik yang lain, silakan. Dari mana? Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jogja ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, tapi memang sangat teknis sekali saya kira ini, karena kita sudah membayangkan bagaimana mekanisme penganggarannya itu seperti apa. Mungkin ada pengalaman dari beberapa daerah yang sudah disampaikan tadi mengenai teknis penganggaran. Kemudian yang kedua, ini apakah perlu semacam kerjasama dengan yayasan tersebut? Kemudian apakah dalam bentuk swakelola atau bagaimana dengan poin anggaran yang sampai ke rekeningnya, kalau ini ya rekeningnya bisa terpecah-pecah atau jasa pihak ketiga jadi satu, bagaimana ini? Karena nanti kita ya mesti sampai ke situ ya, karena bagian musik kan harus dapat pertanggungjawaban kepada berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Prof. Iya Pak, nanti sebentar mungkin dari pihak yayasan akan kontak Bapak ya. Sebaiknya kalau memang ini kan dari tempat-tempat lain sudah jalan, saya jadi nggak bisa menjawab pertanyaan Bapak. Nanti biar pihak yayasan aja. Nanti kalau bisa kontak ke Bapak, nanti nomor Bapak kan udah kita ini langsung dari pihak yayasan akan kontak gitu. Malam ini juga akan. Atau nomor kontak personnya kita umumkan saja biar kawan-kawan segera diskusi. Iya, boleh. Itu nomor yayasan ya. Berapa Pak? Ya Bapak umumkan ya, tadi. Saya tulis, bisa tulis di sini. Jadi 0812 8188 1065. Ini Yayasan Teknologi Indonesia Jaya gitu. 0812 8188 1065. Teknologi Indonesia Jaya.
Baik ya rekan-rekan, saya buka ruang lagi kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak berarti kita akan segera mengakhiri pertemuan ini. Nanti Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wali Kota, saya pikir teknisnya silakan nanti pertama berkoordinasi dengan yayasan yang tadi nomor handphonenya sudah ada. Yang kedua, tadi kan sudah ada contoh daerah-daerah yang telah menjalankan ini. Tak ada salahnya tugaskan juga Dinas Pendidikan untuk menelpon ke sana. Itu biar dia tahu persis best practice yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan yang lain. Itu, ini kan barang baru nih. Saya sendiri ini sedang mencari waktu nih. Kalau pas ada hari prakteknya atau jam Sabtu Minggu saya nak datang nih nengok. Nah, nengok cara belajarnya ini. Dan karena zaman kita nggak ada nih cara belajar kayak gini. Kita kepingin juga ini. Sama dengan hari ini kalau kita lihat cucu kita memainkan sesuatu yang kita nggak ada, kita tanya deh, ini waktu zaman kakek lu nggak ada ini, mau coba juga kan? Seperti itu. Cukup ya, Bu Janaria? Cukup, Pak? Ya, baik. Baik, nanti kita akan saling berkolaborasi, silakan saling menelpon, kalau ada yang perlu diinformasikan, nanti saya akan salurkan ke Profesor Yani Surya. Prof, nomor Prof bisa di-sharing enggak ke Pak Bupati? Ya, nomor saya silakan kalau nomor Profesor langsung catat aja lah. 0812 8181 8982. Oh ya, 0812 ya. Ya, 8181 8982. Oh iya, saya bisa ada satu pesan lagi. Jadi pesan dari Pak Menko Marves, nanti satu yang terbaik dari tiap kabupaten akan dilatih khusus di Toba, dibikin kelas khusus, itu biaya dari Pak Menko Marves. Jadi itu akan di kelas percepatan, dalam arti mungkin dia usia, jadi diharapkan usia 13 tahun gitu ya, sudah lulus SMA gitu. Jadi ini program percepatan, nanti kalau dirasa baik, daerah-daerah bisa replikasi gitu. Ya, jadi nanti tiap daerah kita pilih satu orang aja. Soalnya satu orang juga 514 orang, Pak. Banyak, Pak. Ya, itu aja sih pesan dari Pak Menko, ya, Menko Marves. Oke, baik. Juga Bapak Ibu satu hal lagi, kalau Bapak Ibu mau lihat pelatihan ini saat ini yang berlangsung di Makassar, silahkan, itu Makassar heboh sekali pelatihannya, dan juga di Gunung Mas, kalau di Kalimantan di Gunung Mas itu sedang pelatihan. Jadi silahkan lihat dan bagaimana mereka itu belajar heboh gitu, ya. Bu Janaria, nanti tolong kontak ke yayasan itu, kita diberiin jadwalnya. Nanti di-share juga kawan-kawan. Jadi Kadis Pendidikan nih sambil mau lihat-lihat langsung aja, nggak apa-apa, boleh bagus. Saya juga kepingin nih ngelihatnya, tapi pada lokasi yang bisa saya jangkau dan bisa saya pulang hari atau di hari Jumat, kira-kira seperti itu, atau Sabtu. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya tak bisa keluar Jakarta. Sabtu ya, tapi besok saya besok ke Tanjung Pinang nih. Ada penyerahan bantuan untuk bencana yang di Serasan itu. Jadi saya ke sana dulu. Minggu depan lah saya cari waktu.
Baik Bapak Ibu semua, kalau tidak ada lagi kita akan segera menutup pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian kita. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.